Bahkan tato itu besar di belakang. Dan ada ayat Alkitab ya, tapi ya saya bersyukur ayat Alkitab itu membuat saya itu semakin menggebu-gebu setelah bertobat. Itu dikatakan sebelum bertobat itu udah ditato 2 Korintus 5 ayat 17. Begitu bertobat saya baca, waduh, puji Tuhan, untung bukan ayat-ayat yang lain ya, bukan mantra. Tapi siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini tato di Jakarta. Dan memang di dalam keluarga itu biasa-biasa saja karena dianggap seni. Oleh sebab itu ya terbiasalah bertato. Kurang lebih seperti itu, Pak Adolf. Ya, setelah di Jakarta, dari tato sudah bertambah, bahkan ada satu ayat Alkitab. Itu ayat Alkitab, apakah sebelum dibuat menjadi tato sudah tahu isinya belum itu? Belum tahu, maka itu. Belum tahu. Belum tahu, jadi cuma ya tato aja 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, luar biasa. Terus bagaimana tanggapan orang sekitar Jakarta? Tetangga atau teman Tuan? Iya, tetangga dan keluarga karena saya tinggal di wilayah Keramat itu ya biasa aja karena memang kami orang daerah Indonesia Timur itu semua memang senang bertato lah, apalagi yang memang pelaut. Jadi ya itu anggap aja seni. Jadi makin banyak tato makin bagus. Gitu. Ya. Kalau di Jakarta tidak ada orang yang punya tanggapan yang negatif setelah melihat Pak Pendeta bertato gitu. Nah, ini sekarang kalau memang mau dibilang, kalau sekarang ini setelah jadi pendeta kan kadang-kadang ya berkumpul dengan sesama pendeta, bahkan jemaat, mereka kan kaget. Karena bukan orang Indonesia Timur aja kan, ini berbagai macam suku dan ya berbagai macam-macam suku di Indonesia. Jadi mereka berpikir, waduh, ini ekspreman ya. Saya suka katakan tato itu bukan identik dengan preman. Memang sekalipun saya dulu nakal di jalan, ya kan? Banyak teman-teman yang masuk keluar penjara itu pun pakai tato. Tapi saya katakan waktu penembakan misterius yang membuat saya bertobat 82, itu pun ada teman-teman yang tidak memakai tato ditembak. Padahal mereka orang jahat. Jadi tato di Jakarta ini memang identik dengan jahat. Tapi kalau sekarang ini kan kita lihat artis apa segala macam udah bertato ya. Bahkan nggak sedikit wanita pun memakai tato. Jadi memang itu tanggapan itu berbeda-beda. Masing-masing dari ya pandangan masing-masing lah. Jadi tidak selalu identik orang memiliki tato itu preman ya. Betul. Tidak identik ya. Tapi kalau kita yang bertato itu bisa melihat ini tato seni atau tato asal-asalan. Tato di penjara beda dengan tato seni di luar ya. Ya, bedanya apa itu, Pak? Bedanya itu tinta. Mereka itu kadang-kadang bukan tinta tapi mereka pakai racun batu baterai itu. Itu racun. Kualitas tintanya ya. Kualitas tinta dan memang warnanya beda. Maksudnya supaya bisa lebih tahan lama tatonya. Bukan, justru di dalam itu kan tidak ada tinta yang berkualitas. Karena tinta itu kan mahal. Maka itu tato sekarang ini kalau ya istilah maaf kata kalau seperti di dada saya ini kala jengking aja itu bisa puluhan juta. Kalau sekarang, ya. Sekarang luar biasa. Iya. Luar biasa. Baik Pak. Kemudian tadi kita sudah jelas ya bahwa memiliki tato tidak identik preman ya. Iya. Juga yang bertato baik karena itu adalah suatu seni ya. Seni. Jadi tidak perlu sesuatu yang menakutkan bagi orang yang melihatnya kan. Iya. Lalu ini ada anak-anak muda katanya ingin pasang tato ya, buat tato di tubuhnya gitu kan. Iya. Gimana Pak pandangan Pak, boleh tidak Pak, dan apakah itu dosa? Saya katakan sebaiknya kalau kita orang percaya sebaiknya jangan memasang tato. Mengapa Pak? Ya. Itu nanti kalau kita lihat dari segi firman Tuhan beda lagi tuh dari kebenaran firman Tuhan karena tato ini ada satu kuasa sebenarnya. Maka itu kalau orang yang udah memakai tato itu tidak sampai di situ aja tapi dia akan tetap ditarik untuk bertato dan bisa seluruh badannya bertato. Ada pengaruh kuat
ada pengaruh kuat kuasa kegelapan yang disebut dengan okultisme ya. Kalau bidang saya itu okultisme, ya itu kuasa-kuasa kegelapan dalam ajaran-ajaran itu. Jadi ada satu ikatan, satu roh yang mengikat. Kurang lebih seperti itu, Pak Ado. Kalau mereka membela diri mengatakan kan seni gitu seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi. Itu di daerah kita dulu dan kita tidak mengerti kebenaran firman. Ya. Oh. Jadi kalau orang yang tidak mengenal kebenaran firman, boleh saja dikatakan itu seni. Tapi saya mau katakan, seni yang bagaimana? Karena ada banyak seni, umpamanya kalau kita lihat ya, kalau kita ke Bali itu kita lihat ada seni-seni tertentu, itu gambar-gambar yang burung bagus-bagus itu sebenarnya ada kuasa kegelapan. Tapi kan kalau kita orang awam tidak pernah mengetahui bahwa ada kuasa di situ yang menarik kita. Contohnya, kita boleh pakai baju yang gambarnya taring, reak, topeng gitu ya. Tapi bagi kita orang Kristen tidak boleh, karena di situ ada kuasa, ada pengaruh. Maka itu kalau di pelajaran saya okultisme, kalau saya kasih seminar, itu ada banyak hal, bahkan barang, maaf, ini emas aja, emas permata ini yang kita beli, ini ada kuasanya. Tapi bagaimana supaya kuasa itu tidak mengikat kita, itu ada tekniknya lagi. Maka itu kita tahu dulu dasar dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan ini. Jadi kalau orang bertato, keinginannya aja berarti dia udah terikat. Keinginan aja bertato udah terikat. Kenapa? 3 sasaran empuk dari iblis yang iblis suka pakai untuk menyerang kita manusia, pikiran, perasaan dan hati. Waktu hati ini kita udah diikat, mau nggak mau perasaan kita maunya aja. Oh ya, saya mau pasang tato biar gagah-gagah, biar seni, bagus dan sebagainya. Itu bahaya. Kurang lebih seperti itu, Pendeta Ado. Jadi sebaiknya mereka yang tubuhnya masih bersih, tidak ada tato dan ada keinginan bertato, lebih baik dipertimbangkan. Jangan, betul, karena firman Tuhan kan berkata, tubuh ini kan bait Allah. Ya. Jangan dikotorin, jangan, itu sebaiknya. Sekalipun alasan seni ya. Sekalipun alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Gitu ya, jadi Ya. kita arahkan anak-anak muda ini sebaiknya jangan ya. Iya. Kata mengatakan mana ayat Alkitab yang mengatakan kalau saya buat tato di tubuh saya itu dosa. Oke. Bapak udah jelaskan tentang bahwa tubuh kita ini bisa lebih dijelaskan lagi. Oh, lebih jelas lagi nih ayat yang paling mendasar. Tapi saya mau katakan dulu, kalau yang sudah bertato, saya cuma anjurkan sebaiknya masuk di dalam pemulihan atau pelepasan. Kalau sekarang ini kan kita tahu pelepasan, tapi di pelayanan kami itu pelepasan cuma potong ini aja atas, istilah tebang pohon tapi akan tumbuh lagi. Tapi kalau pemulihan itu kita angkat akar, kita cabut akar-akar, pintu masuk iblis kita tutup. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah bertato, lebih baik kita masuk dalam pemulihan. Karena pemulihan itu kita dibersihkan. Nah, ayat yang paling penting dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang tato? Mari kita lihat. Imamat 19 ayat 28. Ini perjanjian lama dan berlaku juga bagi kita orang yang sekarang ada dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan satu paket. Ya. Imamat 19 ayat 28. Yang dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajat tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel punya cerita itu bahwa setiap orang meninggal mereka kasih tanda. Iya kan? Dengan tato. Seperti suku-suku ada di Indonesia tertentu kan, pakai tato, itu tanda. Tapi itu sebenarnya satu jeratan iblis yang coba mempengaruhi dan mengikat kita. Nah di sini dikatakan, janganlah kamu menggoresi. Janganlah menggoresi. Kata menggoresi itu kan berarti, coba itu kan seni kan, seni itu kan kita ukir kan menggoresi tubuh kita kan. Maka itu di daerah Indonesia ini ada suku-suku tertentu kan menggoresi tubuhnya, bahkan muka-mukanya dengan tato. Nah itu nggak boleh. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajat tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ini jelas bahwa tato itu memang nggak boleh. Jadi ada larangan ya. Larangan yang paling keras ya. Maka itu kalau orang yang bertato, kalau biasa dilayani itu,
biasanya, waduh, itu hebat sekali itu. Tatonya itu seperti orangnya merasa ditarik. Ya, Ya, kurang lebih seperti itu Pendeta Adolf. ya, akulah Tuhan, karena itu jangan Iya, gores tubuhmu, jangan buat tanda-tanda pada kulitmu. betul. Nah ini Alkitab ini ya sama berarti ya, ini tato ya, Pak Pendeta ya, ini ya sama dengan tato ya. Iya, raja-raja itu kan jadi menggoresi itu kan, tato itu kan goresi kan, mengukir kan, mengukir gambar di tubuh kita kan. Nah, meraja tanda-tanda kan, tanda-tanda tuh kita mengukir apa nama apa segala macam itu kan tanda. Atau tanda oh ini anak saya nih, saya mau kasih dia tato, namanya siapa? Yaneman J umpamanya. Jadi apapun tidak boleh. Ya, boleh ya. Tidak boleh. Ya, tadi Pak Pendeta sempat sampaikan bahwa ini adalah milik Tuhan ya, atau bait Roh Kudus, itu jangan dirusak. Setelah kita selalu percaya kepada Kristus, bisa mungkin dijelaskan itu supaya anak-anak muda ini ya supaya berpikir ya, bukan hanya 2 kali berpikir untuk jangan atau Betul, kan? betul. Karena begini, kalau kita katakan kita ini bait Allah, waktu kita terima Yesus, Allah kan berdiam dalam hidup kita. Ya, Nah, bagaimana hal-hal yang kita sudah buat ini, Allah berdiam di sana? Tidak mungkin kan? Kuasa gelap dengan kuasa terang itu bersatu. Pasti kita selalu terkalahkan. Betul, sekalipun kita terima Yesus, Yesus ada dalam hati kita, tapi kadang-kadang kuasa Yesus itu impoten jadinya, tidak berhak. Bahkan ego kita yang main. Karena apa? Ada si akunya. Egonya ini yang dikuasai oleh kuasa si jahat ini. Nah, kalau tato ini ada dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa datang ke hadapan Allah, bisa dipakai lebih luar biasa kalau tidak pernah dilayani. Lain soal kalau sudah dilayani ya, maka itu tato saya tidak pernah hilangin. Karena saya menunjukkan bahwa ini latar belakang saya, ini kenakalan saya seperti dulu, tidak berkenan di hadapan Allah, tapi Allah kuduskan. Bagaimana Allah kuduskan? Waktu kita terima Yesus, keselamatan itu kita miliki. Penting. Tetapi itu awal untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membereskan latar belakang kehidupan kita yang lama. Tato, mantra, kedukun, dan sebagainya. Itu perlu dibereskan. Supaya kuasa Allah makin bertambah dalam hidup kita, karunia-karunia itu akan makin nyata. Seperti itu Pak Adolf. jadi yang sudah terlanjur bertato ya, bertato itu sebaiknya harus melakukan pelayanan ya. Betul, harus iya, sebaiknya. Pelepasan. Ya, bisa mungkin diterangkan sedikit lagi Pak, mengapa mereka harus selain pelepasan? Iya, Apa tadi udah benar-benar langsung ada ikatan betul. Iya. kuasa gelap ya? Betul. Jadi begini Pak Pendeta Adolf, kalau orang yang udah bertato itu sebenarnya ada satu kuasa yang mengikat. Dan orang itu tidak cukup dengan satu tato nanti. Dia akan kembali lagi mau membuat tato, kembali lagi. Karena apa? Ada roh jahat yang mengikat. Ada roh jahat yang menguasai. Karena waktu tato itu, dan bahkan maaf sekarang ini tidak dijamin bahwa dengan bertato tidak ada kuasa lain bukan selain dari kuasa kegelapan, tapi sakit penyakit pun bisa masuk di sana. HIV AIDS bisa lewat jarum tato itu. Hepatitis ABC sampai segala macam bisa masuk. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kalau kita sudah bertato, mari kita memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Karena ingat, dosa semerah kemisi bisa diputihkan seperti salju. Yang penting kita mau. Tapi jangan kita katakan begini, udahlah saya udah menjadi orang percaya. Ingat, otoritas dan kuasa Allah tidak akan pernah kita miliki kalau kita tidak pernah membereskan itu dengan Tuhan. Karena apa? Dosa sekecil apapun di mata Tuhan tetap dosa. Dan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita memiliki otoritas dan kuasa itu? Tidak akan mungkin. Allah memberikan otoritas dan kuasa kalau saluran bait Allahnya bersih. Tidak ada pernak-pernik dari kuasa lain. Harus diangkat, dibuang. Seperti rumah kita masuk, kita bersihkan, kita tempatkan benda-benda yang baik. Furniture yang bagus, yang lama kita buang. Kemana bentuk pelayanan seperti apa itu Pak? Ya, pelayanan kami ini memang di atas dari pelayanan okultisme. Jadi pelayanan ini sebenarnya begini Pak Adolf. Tato ini barangkali bukan menjadi kemauan kita sekarang ini.
Tapi bisa saja dari garis keluarga. Papa mama, barangkali dari suku-suku tertentu, terlibat dengan tato, ini bisa menurun kepada kita. Keluaran 20 ayat 5 kan, aku akan membalas kepada keturunan ketiga dan keempat. Jadi kalau hitung-hitung itu, di atas papa mama ada kakek nenek, di atas kakek nenek ada buyut, di atas terus. Nah sampai ke kita. Ini garisnya. Akhirnya kuasa kegelapan ini mudah mengikat kita. Kita terima Yesus itu paling penting untuk memiliki keselamatan. Itu pertama. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 berlaku bagi kita kalau kita mau kerjasama dengan Allah. Tapi kalau kita terima Yesus, kita katakan cukup, sudah, gak apa-apa. Tapi ingat, kita mau pelayanan yang lebih spektakuler, tidak mungkin. Karena otoritas dan kuasa Allah itu kita tidak akan bisa diberikan oleh Tuhan bagi kita. Contohnya saya sebelum bertobat Pak Adolf, itu maaf, setan itu bergaul dengan saya bebas, mantra oke, kertas jadi uang dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, apakah hubungan saya dengan Allah baik? Tidak, jatuh bangun. Tapi waktu saya dilayani 3 hari 3 malam. Itu baru tato aja tuh. Belum mantra. Belum pernah ke dukun ya, garis keluarga. Nah setelah dibereskan 3 hari 3 malam, baru saya punya kecintaan terhadap Tuhan tuh luar biasa. Maka itu mulai dari bertobat sampai sekarang 38 tahun, tidak ada kata jenuh melayani Tuhan. Maka itu ya kita sama-sama buka healing ministry. Itu salah satu dari pastoral healing kita kan. Luar biasa Pak ya. Ya begitu Pak Pendeta. Ya, jadi apa Pak nasihat Bapak kepada mereka yang mau buat tato dan juga mereka yang sudah terlanjur bertato, Ya. supaya mereka mereka mempunyai respon ya, Ya. yang positifnya, supaya mereka jangan sampai nanti ada penyesal di kemudian hari kan. Betul. Ya, silakan Pak. Ya, untuk adik-adik mahasiswa yang pertama, Anda yang tidak bertato sebaiknya tidak usah bertato. Yang punya keinginan, matikan keinginan itu, karena ada satu pengaruh dari kuasa kegelapan yang coba mendorong Anda untuk memakai tato. Dan kalau Anda sudah bertato, lebih baik cepat masuk dalam pemulihan. Sekalipun kemauan Anda untuk bertato, itu juga sebaiknya masuk dalam pemulihan. Pemulihan itu kita akan angkat dan bersihkan, supaya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bekerja dengan bebas. Dan kita bisa dapat bekerja sama dengan Allah, meraih berkat-berkat dari Allah, bahkan kuasa dan otoritas Allah sebagaimana Yohanes 14 ayat 12, kita mampu, bahkan tidak salah. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk menghidupkan orang mati, tidak salah. Yang penting kita beres. Tapi kalau kita tidak beres, jangankan kita bisa melayani pelepasan atau menyampaikan kebenaran dan orang bertobat. Itu mustahil. Karena apa? Otoritas dan kuasa dalam kehidupan kita itu akan lemah. Sebab dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi kalau kita mau untuk dipengaruhi oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita berikanlah tubuh kita sebagai bait Allah, tempat diamnya Roh Kudus dalam kita. Dan berlaku 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kurang lebih seperti itu Pak Adolf. Baik, jadi tentu ini bukan saja untuk mahasiswa ya, tapi juga untuk anak-anak muda ya. Siapa saja. Ya siapa saja. Orang tua juga boleh, iya. Nah, ya kalau ada orang tua mungkin sudah kakek nenek yang ada niat aja kan. Iya betul Pak Adolf. Maka itu di tempat pelayanan kami itu banyak hal-hal yang memang seperti itu, yang sering ya, yang kita lihat di ministry kami itu luar biasa. Tapi setelah Tuhan ubah, kecintaan terhadap Tuhan dan dipakai Tuhan tuh makin luar biasa. Ya, jadi lebih efektif kali pelayanan melayani orang yang bertato oleh orang yang bertato melayani orang yang memiliki tato gitu ya. Nggak harus juga, tapi kalau ada memang hamba Tuhan yang memang punya spesial dalam bidang itu kan, itu luar biasa. Ya, tapi bagaimana Pak? Sudah banyak dilayani khususnya orang-orang yang bertato itu. Ya, silakan boleh dapat kunjungi saya di YouTube boleh, Pendeta Yaneman M. Latupeirisa. Nah di sana tuh banyak hal ya yang bisa dilihat, bagaimana orang-orang dilayani di penjara yang terlibat narkoba. Kalau mereka dilayani pun itu dengan tato segudang tuh ya,
Ya, Tuhan begitu jamah, mereka sekejap saya latih, mereka bisa jadi konselor dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu di dalam penjara dengan waktu yang terbatas. Apalagi kita yang bebas kan. Nah, jadi ya di situ Tuhan tetap menunjukkan otoritas dan kuasa bagi kita. Tolong kunjungi pendeta yang namanya M. Latu Perisa. Anda bisa melihat di sana. Tapi jangan lupa subscribe juga ya. Promosi dikit. Iya. Tadi sudah banyak berarti ya yang dilayani ya, yang memiliki tato di tubuhnya ya. Amin, 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 amin. Terlepas dan diberikan ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta Jenman, terima kasih sudah bersedia memberikan waktunya sehingga bisa menjadi berkat bagi nanti untuk yang mendengarkan ini. Saya akan serahkan kepada anak saya juga untuk diperdengarkanlah kepada mahasiswa. Amin, amin. Ya, karena penasaran terus mereka. Oh iya, iya, iya. Baik, bisa Pak kita tolong Pak, mungkin kita ditutup dalam doa Pak, terutama berdoa supaya anak-anak muda ini ya niatnya untuk membuat tato itu berhentilah kan gitu. Oke, baik, ya. Kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang punya otoritas dan kuasa bagi kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melihat keinginan kami, mari Tuhan Engkau matikan dalam nama Yesus. Semua kuasa pengaruh, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari nama kami, tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah boleh bekerja, mengambil alih seluruh asistensi kehidupan kami yang mendengar, mulai alam bawah sadar, alam tidak sadar. Biarlah Tuhan Engkau mau kuasai dengan otoritas kuasa darah-Mu Bapa, supaya tubuh kami boleh benar-benar dapat memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, yang sudah bertato juga Tuhan, Engkau mau gerakan hati mereka untuk dapat dibersihkan, dipulihkan, dan mereka boleh dipakai oleh Engkau sendiri Tuhan dengan luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai siapa saja yang mau dipakai bersama-sama menjadi biji mata-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu kesempatan ini tidak mungkin dan tidak akan terulang kembali. Tetapi biarlah kesempatan ini Tuhan kami pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Abahnya terima kasih sudah luar biasa hari ini kita dapat kesaksian dan juga firman Tuhan ya. Amin. Ya Pak, tentu tidak cukup menyebut di sini, mungkin ada pelayan-pelayan yang lain. Sebab kita punya keunikan masing-masing yang diberkahi oleh Tuhan untuk melayani ya Pak ya. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Ya, dipanggil sekalipun sibuk, ya diaturlah waktunya untuk melayani kita di Bekasi. Amin, amin. Siap, 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 siap. Karena saya lihat kita yang punya yang ya pelayanan pelepasan ini mungkin karena belum karunianya ya tidak tuntas. Kalau di kita misalnya di praktek apa itu namanya penerimaan mahasiswa baru itu ya. Kami siap bantu. Iya. Nah, ya itu supaya mereka tidak ada roh pemberontakan gitu. Iya. Ya kan itu tentu bersih-bersih dulu sebelum lanjut kuliah kan. Betul, amin. Seperti yang Pak Yan katakan tadi, waduh dia nyaman untuk belajar Alkitab, tidak ada lagi pemberontakan kan gitu ya. Iya. Ya, bisa dia melayani sekalipun dia masih baru kan. Iya. Ya Pak ya. Amin, amin. Bulan Juni ini ya. Baik, siap. 1 hari, setengah hari lagi. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaliman. Salam buat Ibu. Sama-sama Pak Adolf, salam juga buat Ibu dan anak-anak. Ya, oke. Baik, kita tunggu di Bekasi biar dia nanti makan di Lampung. Iya, iya. Oke. Oke. Baik. Iya. Dan berkati. Amin, sama-sama. Iya. Semangat terus selamat melayani. Sama-sama Pak.